Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sahabat berkah rahimakumullah, kali ini saya ingin berbagi tentang satu hadis dan topik yang sangat penting yang mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga lidah kita dan berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Abu Hurairah dan Abu Qatadah radhiyallahu anhuma menceritakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hadis sahih ini diceritakan dan dapat ditemukan dalam Sunan Abu Dawud dan kitab-kitab sunnah lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua orang dari Bani Israel, salah satunya sangat taat beribadah, dia selalu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sepanjang hari. Dan orang satunya lagi adalah seorang pendosa, yaitu selalu berbuat dosa, sehingga setiap waktu orang yang taat beribadah berpapasan dengan si pendosa, dia berkata kepadanya, aksir, berhentilah berbuat dosa. Dia mengingatkannya kepada Allah, dan dia seraya mengutuk si pendosa itu, dan dia selalu lakukan ini, sampai suatu hari si pendosa berkata kepada si taat, tinggalkan aku sendiri, tinggalkan aku. Yang aku lakukan hanyalah di antara saya dan Tuhanku. Pernahkah Anda dikirim sebagai wali dan diberi tugas mengawasiku? Inilah yang dia katakan. Sehingga orang ahli ibadah tersebut marah dan berkata kepada si pendosa, wallahi la yaghfirullahu laka abadan, wallahi la yudhilukallahu jannatak. Dia bersumpah demi Allah. Orang taat itu bersumpah demi Allah dan berkata kepada si pendosa bahwa Allah tidak akan mengampunimu dan Allah tidak akan mengizinkanmu masuk surganya. Dia berkata seperti ini. Beberapa lama kemudian mereka meninggal dunia dan Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan mereka, dan si pendosa berkata kepada si ahli ibadah, apakah Anda punya pengetahuan atasku? Dengan kata lain, dari mana Anda memperoleh kata-kata ini? Bagaimana Anda sampai berani bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla bahwa Allah tidak akan mengampuni seseorang? Dan kemudian Allah Azza wa Jalla, dia berkata kepada si ahli ibadah, atau apakah kamu punya kemampuan untuk melakukan apa yang aku lakukan? Maksudnya, apakah kamu mampu untuk memasukkannya ke neraka atau mengizinkannya masuk ke dalam surga? Apakah ini kemampuanmu? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghakimi dan berkata kepada si pendosa, masuklah ke dalam surga, aku maafkan kamu. Dan berkata kepada yang ahli ibadah, dia perintahkan malaikat, bawahlah dia ke dalam neraka. Allahu Akbar. Sahabat berkah rahimakumullah, inilah satu hadis yang sangat penting. Mengapa sangat penting? Hari ini banyak orang yang sangat berhati-hati ketika berbicara masalah halal dan haram. Mereka yakin bahwa pemasukannya halal, sehingga mereka makan apa yang halal dan memberi makan keluarganya dengan yang halal. Dan ini adalah orang yang sama, yang sangat hati-hati terhadap yang haram. Mereka ingin mengetahui apakah makanan ini halal, apakah makanan ini haram, apakah transaksi ini halal, apakah transaksi ini haram. Dan mereka menghindari dari yang haram, dan mereka mengikuti apa yang halal dan yang diperbolehkan, dan mereka mengikuti apa yang merupakan ibadah kepada Allah, tapi mereka tidak memperhatikan dan mempertimbangkan kata-kata yang datang dari mulutnya. Allahu Akbar. Lihatlah orang ini, dia adalah orang ahli ibadah yang berakhir dengan dilemparkan ke dalam neraka jahanam dikarenakan perkataan yang dia ucapkan. Dan itulah yang dia ucapkan kepada si pendosa, Allah tidak akan pernah memaafkanmu. Dan inilah kata-kata yang dia ucapkan. Bahwa seseorang harap berhati-hati. Mengapa? Karena ketika seseorang memandang seorang pendosa dan dia berkata kepadanya, Allah tidak akan pernah mengampunimu, kemudian hal itu bisa menimbulkan rasa sombong, merasa paling benar sendiri. Seperti orang ini, dia mengucapkan kata-kata kesombongan. Dia melihat dirinya, dia bangga dengan apa yang dia lakukan.
dan dia mengira dia seorang ahli ibadah, dan dia bisa berbicara atas nama Allah dan berkata-kata yang bertentangan dengan tauhid, karena ini adalah perkataan atas nama Allah, di mana Anda tidak punya pengetahuan. Siapa yang memberimu pengetahuan bahwa Allah Azza wa Jal tidak memaafkan ini dan itu? Berapa kali dalam sejarah ada orang berbuat seperti Fir'aun dan bahkan lebih jelek dari Fir'aun, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya memaafkan mereka dan menerima taubat mereka dan memberi hidayah mereka dan membuat mereka ahli jannah. Berapa banyak orang yang hidup dalam dosa dan pelanggaran-pelanggaran antara dosa yang satu dengan dosa yang lain, baik dosa kecil, dosa besar, pelanggaran-pelanggaran syariat, dan kemudian menjelang akhir hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih untuk memberi petunjuk kepadanya, dan dia menjadi hamba Allah yang benar, dan akhirnya Allah mengampuninya dan kemudian memasukkannya ke dalam surga. Berapa kali ini terjadi dalam sejarah, dan berapa banyak kisah yang kita baca dari orang-orang yang Allah beri petunjuk setelah hidup bergelimang dosa. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati, saudaraku seiman. Jangan berkata seperti kata-kata itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mendengar kisah ini, Anda tahu bagaimana beliau bereaksi? Beliau berkata, "Walladzi nafsi biyadi, takallama bikalimatin aw baqat dunyahu wa ukhafu." Yakni, dan saya ingin Anda membayangkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau mendengarkan kisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menanggapinya dengan emosi. Beliau berkata, "Allah, demi Allah, orang salih yang merusak dunia dan akhiratnya, dan ini sungguh benar karena segala sesuatu dari kebaikan yang dia kerjakan dalam hidup ini dia rusak. Tidak ada yang diterima dari amalnya dan kehilangan semua pahala. Dan di hari akhir dia dilemparkan ke dalam neraka. Amal ibadah apa yang berguna baginya? Tidak ada sama sekali." Subhanallah. Inilah mengapa di dalam hadis yang sama tapi berbeda susunan bahasanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inni qad ghafartu li fulanin wa ahbattu amalaka." Allah Azza wa Jalla berfirman, "Aku ampuni orang berbuat dosa dan aku binasakan wahai ahli ibadah, benar-benar aku binasakan." Sahabat berkah yang dirahmati Allah, kita bisa belajar dari sesuatu yang baik dari hadis ini. Bisa jadi ada perkataan yang menyakitkan Anda dan Anda benci mendengarnya, tapi itu menjadi penyebab ampunan Allah bagimu. Seperti si pendosa dalam hadis ini, tentu dia benci mendengar dari seseorang yang Allah tidak mengampuninya dan Allah tidak memasukkannya ke dalam surga. Ini adalah kata-kata yang menyakitkan. Tapi perkataan yang menyakitkan yang dia dengar adalah penyebab dia mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan ke dalam surga. Subhanallah. Inilah Allah yang maha berkehendak. Allah adalah satu-satunya pemutus di antara hamba-hambanya. Tidak ada yang sulit jika Anda melihat seseorang berbuat dosa atau haram atau melakukan kehidupan hina yang Anda mendakwahinya, Anda ingatkan, Anda nasihati agar meninggalkan perbuatan dosa. Jangan menghakimi dan jangan berkata seperti ini, "Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu dan Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga." Jangan sekali-kali mengucapkan seperti itu, sebab itu adalah hak Allah semata. Dan jika Anda berkata seperti itu, Anda berkata atas nama Allah yang Allah tidak pernah wahyukan kepada Anda. Allah tidak pernah perintahkan kepadamu tentang ini. Oleh karena itu, ini membatalkan Anda dari tauhid. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk mengampuni kita semua dan memberi petunjuk perkataan kita untuk berkata yang Allah ridhoi. Wallahu a'lam bishawab.